Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan pertemuan keempat mata kuliah filsafat umum untuk teman-teman di jurusan tasawuf psikoterapi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kita masih dalam keadaan isolasi. Mudah-mudahan pandemik yang terjadi di dalam skala internasional ini, di dunia ini, segera berakhir dan kita bisa tatap muka secara normal. Tapi memang kebijakan dalam satu semester ke depan ini kita akan perkuliahan secara online. Nah, ini merupakan perkuliahan pertemuan keempat dan kita akan bicarakan tentang Plato. Kemarin di dua pertemuan sebelumnya kita sudah bicarakan tentang filsafat pra-Sokrates dan filsafat Sokrates. Filsafat pra-Sokrates adalah filsafat yang isi pembahasannya itu didominasi oleh pembahasan-pembahasan tentang observasi yang bersifat keluar atau observasi kealaman, seperti itu. Itu dalam fase filsafat pra-Sokrates bisa juga kita katakan sebagai fase filsafat alam pertama. Baru kemudian ketika masuk ke dalam filsafat Sokrates, penelaahan atau penelitian atau cara berpikir filosofis itu diarahkan untuk membicarakan tentang diri manusia, tentang keutamaan, tentang kebijaksanaan, tentang bagaimana kemudian memiliki sebuah pola pikir yang baik, dan bukan cuma sekedar memiliki pola pikir yang baik, namun juga bisa menerapkannya, karena kebijaksanaan adalah berpikir plus tindakan. Kebijaksanaan, oleh karena itu kata Sokrates, adalah keutamaan. Karena setiap orang yang bijaksana adalah orang yang berpikir dalam bertindak. Seperti itu. Dan gagasan utama dari Sokrates ini adalah arete. Nah, sekarang kita akan bicarakan tentang Plato. Plato ini siapa? Plato adalah penerus atau filsuf setelah Sokrates. Atau bisa dikatakan Plato merupakan salah satu filsuf besar Yunani yang bisa dikatakan sebagai dia memberi fondasi yang kuat terhadap filsafat Yunani. Nah, terutama dia akan membicarakan, Plato ini akan bicara tentang yang tetap dan yang bergerak. Dalam filsafat pra-Sokrates kita sudah bicarakan tentang yang tetap dan yang bergerak. Gitu ya. Ada kemudian filsuf yang mengatakan bahwa realitas ini adalah realitas yang terus-menerus bergerak. Kenapa demikian? Karena secara penginderaan realitas itu memang pada dasarnya terus bergerak, dan oleh karena itu filsafatnya adalah filsafat perubahan, filsafat proses, seperti itu. Nah, sementara di sisi lain ada filsuf yang menyatakan bahwa realitas ini bersifat tetap, ajab, yang bersifat fix, gitu ya. Dia tidak berubah, dia tidak menerima satu pun perubahan. Adapun terutama kita lihat di Platon ya, di Zeno gitu. Sekalipun ini perdebatan antara Heraklitos dan Parmenides gitu ya. Heraklitos yang Parmenides mengatakan bahwa dua filsuf itu saling bertolak belakang. Yang satu mengatakan realitas ini bergerak, yang satu mengatakan realitas ini diam. Kita juga lihat gagasan itu di filsafatnya Zeno. Nah, di Plato gagasan ini kemudian digabungkan, gitu ya. Plato kemudian menggabungkan dua realitas ini, bahwa di dalam pengalaman manusia ada dua realitas. Pada dasarnya dua realitas ini saling bersinergi atau saling beriringan satu sama lain, yaitu yang pertama adalah realitas bergerak, dan yang kedua adalah realitas yang tidak bergerak. Nah, kita akan bicarakan tentang realitas yang bergerak dan realitas yang tidak bergerak dalam pandangan Plato. Plato melihat bahwa dua gagasan filsuf yang di era pra-Sokrates ini dua gagasan yang saling melengkapi satu sama lain. Nggak bisa kemudian orang hanya mengambil satu sisi saja, misalkan gagasan berkenaan dengan realitas ini bergerak, itu diambil satu sisi saja, kemudian meniadakan realitas ini tidak bergerak. Kemudian atau sebaliknya,
mengatakan bahwa realitas ini adalah realitas ini tidak bergerak, benar, gitu ya. Sementara realitas yang bergerak adalah realitas semu. Nah, menurut Plato, dua pandangan dan dua gagasan ini adalah gagasan yang tidak bisa kita hanya ambil satu sisi saja, satu bagian gagasan saja, entah itu yang bergerak saja atau yang tidak bergerak saja. Ini dua kesatuan, kata Plato. Kenapa? Karena ini yang menarik dari Plato adalah dia sudah istilahnya sudah mengorganisir filsafat, gitu ya. Jadi filsafatnya itu sudah ditata, dia sudah mulai mengkodifikasi pengetahuan, gitu ya. Pengetahuan sudah mulai dia tempatkan pada porsinya masing-masing, sekalipun nanti secara ekstrim akan dilakukan oleh Aristoteles, gitu ya, setelah Plato. Tapi sebagai basic awal, Plato ini dia sangat berkontribusi sekali, terutama berkenaan dengan realitas bergerak dan realitas bergerak. Kita bicarakan tentang realitas bergerak. Kata Plato, realitas itu pada dasarnya memang bergerak. Kenapa demikian? Karena manusia sejauh penginderaan eksternalnya, berarti kan urusannya dengan daya epistemologi, daya cerap, daya tangkap manusia. Daya tangkap manusia itu akan menangkap realitas yang bersifat fisik itu dalam satu kesinambungan yang bergerak. Ini indrawi, pengetahuan indrawi. Nah, jadi kata Plato, pengetahuan indrawi itu memang akan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat dinamis, gitu ya. Kesimpulan-kesimpulannya itu dinamis. Kenapa? Karena kalau kita lihat angin meniup daun-daun di sebuah pohon, kita akan melihat bahwa realitas ini bergerak. Ada kontinuitas, ada kebergerakan, ada tumbuh, kemudian berkembang, kemudian layu, katakanlah dalam sebuah daun, kemudian gugur. Ada pergerakan, ada evolusi di sana, ada pergeseran waktu, ada rentang durasi seperti itu. Dan oleh karena itu realitas bergerak, gitu ya. Realitas bergerak ini dalam lingkup apa? Dalam lingkup, kata Platon, dalam lingkup pengetahuan indrawi. Jadi pengetahuan indrawi adalah pengetahuan yang bersifat hierarkis. Jadi Platon sudah engeh bahwa ada pengetahuan yang dihasilkan oleh manusia yang bersifat hierarkis. Salah satunya melalui pengetahuan indrawi. Indrawi ini selalu bersifat hierarkis. Jadi pengetahuan manusia yang dihasilkan oleh indra itu pasti hierarkis. Seperti halnya misalkan teman-teman dengar suara burung misalkan. Ada sebuah suara burung, ada suara burung di kejauhan. Nah, itu kan nanti suara ini tergantung seberapa jauh dan dekatnya kita mendengar suara itu. Jika kita jauh dari sumber suara, maka suaranya akan sayup, tentu saja. Jika kita lebih dekat dan bahkan sangat dekat dari sumber suara, maka suaranya akan kencang. Tapi bahwa burung ini bersuara itu merupakan fakta yang tidak terbantahkan karena dia terdengar oleh salah satu pengetahuan, salah satu fakultas indrawi. Dia terdengar oleh indera pendengaran kita. Tapi permasalahan apakah suaranya jauh dan dekat itu bersifat itu bersifat nisbi, itu bersifat hierarkis, gitu. Artinya bahwa bagi orang yang mendengar suara itu di dekat sekali, suara burung yang berbunyi itu di dekat sumber suara, maka dia akan mengatakan bahwa suara burung ini sangat nyaring. Nah, sementara bagi orang yang seperti saya misalkan di sini, sementara suara burung di hutan sana, saya akan mengatakan bahwa suara burung itu sayup terdengar. Demikian juga dengan pengetahuan yang dihasilkan oleh indrawi, oleh fakultas indera yang lain. Misalkan seperti penglihatan. Saya sering kali mengilustrasikan ini. Ini merupakan basic ya dalam epistemologi. Saya akan mengatakan bahwa dalam jarak segini, ini spidol ini seakan-akan dalam penglihatan saya ini tingginya ini 2,5 meter.
karena lebih tinggi ini daripada lemari kitab yang ada di sana, atau lemari kitab yang ada di sana misalkan, gitu ya, dalam jarak pandang yang sangat dekat seperti ini dari saya ke si spidol. Tapi bagaimana kemudian ketika spidol ini saya jauhkan, saya rentangkan seperti ini, maka saya akan menemukan bahwa spidol ini lebih kecil daripada atau lebih pendek daripada lemari. Ini kan penginderaan. Penginderaan itu bersifat reduktif, bersifat subjektif. Dia akan bersifat nisbi. Dia bergerak, dia kondisional. Bagaimana kemudian pengetahuan penginderaan itu, oleh karena itu dia tidak bukan tidak pasti. Pastinya tetap pasti, tapi sejauh mana level kepastian penginderaan itu. Nah, ini kan artinya bahwa untuk menangkap pengetahuan yang bersifat indrawi, orang harus melihatnya secara komprehensif, gitu ya. Melihatnya secara komprehensif. Ini ada satu alegori yang sangat menarik, misalkan bagi seorang buta, ini diceritakan ada dua orang buta, gitu ya. Diceritakan ada dua orang buta, kemudian disuruh mendeskripsikan seekor gajah, gitu ya. Orang buta yang pertama itu memegang gajah di sebelah buntutnya, misalkan agak tinggi juga sih, tapi oke lah, sebelah buntutnya. Sementara si orang buta yang kedua, ini mohon maaf nih ya, yang orang buta yang kedua ini kemudian memegang gajah di sebelah telinganya. Maka pertanyaan kita adalah, gajah itu seperti apa menurut dua orang ini? Kira-kira beda atau tidak? Tentu saja akan berbeda. Bagi orang yang memegang gajah ini dari sebelah buntut, maka dia akan mengatakan bahwa gajah ini gajah ini kecil dan panjang, misalkan seperti itu, dan berbulu misalkan kalau buntutnya ada bulunya. Kemudian bagi si orang buta yang memegang gajah di sebelah telinganya, orang ini akan mengatakan bahwa oh enggak, gajah itu lebar dan tipis, gitu ya. Tipis itu tipis, gitu ya. Lebar dan tipis. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kedua deskripsi tentang gajah itu adalah benar? Kedua deskripsi tentang gajah itu benar, tapi kebenarannya bersifat hierarkis. Ini ada kebenaran lebih tinggi atau kebenaran mutlak. Di sini ada kebenaran yang bersifat nisbi. Nah, semakin sedikit sekali kita menggunakan perangkat indrawi untuk menangkap kebenaran, maka semakin nisbilah kebenaran itu, semakin kecillah kebenarannya. Bukan nggak benar, tapi dalam kondisi-kondisi yang sangat terbatas. Bagi orang yang dibuntut itu benar, tapi dia dibuntut. Bagi orang yang di telinga itu benar, tapi dia di telinga. Orang yang bisa melihat gajah itu bisa melihat agak lumayan lebih tinggi level kebenarannya daripada orang yang cuma sekedar meraba-raba gajah, seperti itu. Ini bisa dipahami oleh teman-teman. Nah, kata Platon, jadi kebenaran itu dia realitas itu bergerak sejauh realitas ini ditangkap oleh penginderaan. Nah, tapi kemudian kata Platon selanjutnya yang menarik adalah bahwa pada level tertentu, terutama pada level kognitif, pada level yang bersifat akliyah, kalau teman-teman pesantren itu ya, pada level nalar, pada level penalaran, gitu, pada level pemikiran, gitu. Kebenaran ini bersifat tetap, dia bersifat ajeg, gitu ya. Nah, pengetahuan indrawi itu menghasilkan realitas bergerak, sementara realitas yang tidak bergerak itu dihasilkan dari penalaran, dari pemikiran. Atau lebih jauh nanti kemudian Platon akan mengatakan bahwa dari apa yang Platon sebut sebagai idea. Ini salah satu gagasan utamanya
filsafat Plato gitu ya, bahwa ada satu hal yang mengatasi segala sesuatu yang bergerak. Artinya dia tidak bergerak gitu ya. Dan itu ada dalam dunia yang bersifat nalar, akliyah, dan lebih jauhnya lagi dia bersifat dan ini disebut sebagai idea gitu ya. Bahwa di atas segalanya, misalkan kalau kita lihat misalkan besar dan kecil. Besar dan kecil itu kan relatif ya. Misalkan bulat, ide tentang bulat itu kan jika kita indra menggunakan penginderaan, terutama penginderaan mata, dia akan bersifat nisbi. Bulat ini akan tergantung sejauh mana kita melihat bulat. Kalau semakin kita dekat melihat bulat, si bulatnya itu akan seakan-akan besar. Kemudian semakin jauh kita melihat si bulat, maka kita akan mengatakan dan melihat si bulat ini sebagai sesuatu yang kecil. Sampai di sini dulu. Kita skip dulu ya. Kita mulai lagi. Jadi bagi Plato ada realitas yang mengatasi realitas yang bergerak, gitu ya. Artinya bahwa realitas ini tidak bergerak. Seperti halnya misalkan analogi tentang bulat. Gitu ya. Kalau orang melihat bulat, orang dalam penginderaan ini ya. Kalau orang melihat bulat itu akan besar kecilnya akan relatif dari sejauh mana dia melihat bulat ini. Tapi sekalipun demikian, orang bisa memikirkan tentang bulat dan si bentuk ini tidak berubah. Seperti itu. Jadi ada konsep tentang bulat. Jadi di dunia konsep ini atau di dunia ide ini, idea Plato ini, realitas ini tidak berubah, gitu ya. Tidak kemudian bulat ini tertukar dengan segitiga. Kalau orang mengatakan bahwa kalau saya katakan bahwa mari kita gambar sebuah segitiga, maka gambarnya segitiga, gitu ya. Karena sebelumnya sudah ada konsep tentang segitiga di dalam pikiran, gitu. Tapi ini kemudian jadi kontroversi untuk pembicaraan filsafat selanjutnya. Artinya bahwa ada sesuatu yang bersifat ajeg dalam realitas idea menurut Platon. Nah, dan oleh karena itu karena realitas ini ajeg dan tidak berubah, maka realitas ini lebih tinggi daripada realitas yang berubah. Tapi tidak hanya karena misalkan realitas ini lebih tinggi, artinya kemudian realitas yang berubah juga tidak ada, tidak demikian. Jadi kedua realitas ini ada, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Itu secara inheren ada dalam diri manusia, karena di dalam diri manusia itu terletak atau terdapat hal-hal yang memungkinkannya melihat yang bergerak di satu sisi, seperti halnya penginderaan, dan yang memungkinkannya memikirkan sesuatu yang tidak bergerak dalam konsepsi, dalam pikiran di sisi yang lain. Artinya bahwa dua hal ini saling melengkapi satu sama lain. Dan ini merupakan gagasan Plato yang cukup kemudian akan dielaborasi lagi dalam Aristoteles seperti itu. Nah, kemudian teman-teman sekalian, yang menarik dari gagasan Plato adalah bahwa nanti dia juga sudah membicarakan di sini, oleh karena ada sesuatu dalam diri manusia yang bisa menangkap sesuatu yang tidak bergerak, maka nanti Plato juga mulai membicarakan tentang jiwa seperti itu, gitu ya, atau soul. Ada sesuatu jiwa manusia, gitu. Kemudian Plato juga akan bicarakan tentang konsep tentang negara ya, seperti itu. Tapi untuk permulaan dan untuk pengenalan kita sampai pada apa yang dibawa oleh Plato dalam dunia idea. Yang kita kenal misalkan ada alegori gua misalkan, seperti itu. Jadi kata Plato, sebenarnya manusia ini
kan dalam level tertentu ya, dalam kasus tertentu, manusia ini sebenarnya bukan mengindra sebenarnya, bukan semata-mata mengindra. Manusia ini bukan semata-mata melihat objek, tapi kata Platon lebih jauh, manusia ini sebenarnya sedang mengingat-ingat objek, karena ada konsep tentang objek sebelumnya dalam diri manusia. Oleh karena itu dia bisa dia bisa mengidentifikasi objek gitu. Tapi ini sekali lagi ini dipermasalahkan dalam filsafat, terutama filsafat modern ya nanti kemudian gitu. Tapi kata Platon, terlepas dari permasalahan dan diskusi selanjutnya, kata Platon bahwa kita sebenarnya melihat bayangan dalam realitas sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari kita sebenarnya sedang melihat bayangan. Seperti apa? Jadi alegorinya itu alegori gua misalkan seperti ini. Kalau saya mendekatkan kalau orang di gua itu kan, kata Plato, kita ini sebenarnya hidup dalam gua gitu ya, dalam sebuah gua gitu. Nah, manusia itu menghadap ke si dinding gua. Di sini ada api unggun, otomatis ada bayangan, ada refleksi di sini, ada refleksi manusia, ada bayangan. Nah, selama manusia hidup, manusia itu hanya melihat bayangan tentang realitas. Realitasnya sesungguhnya kan ini, dia hanya melihat bayangan tentang realitas. Maka jika seseorang ingin mencapai tingkat realitas paling tinggi, katakanlah pengetahuan paling tinggi, manusia harus melepaskan diri dari lingkungan gua ini. Dia harus keluar dari gua. Dia harus menuju ke realitas yang sesungguhnya, ke realitas yang bersifat esensi realitas. Esensi realitas yang tidak berubah, karena di sini kan berubah, gimana nyala api dan lain sebagainya. Sementara manusia utama dan manusia sempurna itu adalah manusia yang terbebas dari gitu ya. Itu alegori guanya Plato. Sampai di sini dulu teman-teman sekalian. Ini durasi tidak akan terlalu panjang videonya karena memang risiko penguploadannya selalu gagal seperti itu. Jadi sampai sini dulu, nanti kita akan lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Kita akan masih bicarakan tentang Plato berkenaan dengan konsep kehidupan sempurna gitu ya. Kita mulai masuk ke dalam pembicaraan nanti untuk Plato selanjutnya. Kita akan mulai bicarakan tentang jiwa, kemudian kita akan mulai bicara tentang negara, tentang bagaimana kemudian manusia mencapai kesempurnaan dalam hidup, dalam dirinya. Kemudian selain itu bagaimana kemudian Plato itu menginspirasi Aristoteles atau menginspirasi para filosof setelahnya. Seperti itu. Jadi ini sampai di sini saja teman-teman sekalian. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan komentar. Jika tidak komentar silahkan kita diskusikan di grup perkuliahan. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua terbebas dari mara bahaya dan dari ancaman yang menimpa seluruh dunia ini gitu ya, pandemi di seluruh dunia. Sekali lagi mohon maaf atas kesilapan dan segala macam bocor yang masuk ke dalam video ini, terutama dalam soal audio ya. Jadi memang tidak ada perbaikan dalam audio, jadi seadanya saja. Jadi diharapkan teman-teman kalau mendengar kuliah ini pakai headset ya. Pakai headset malam-malam terserah, unduh video ini kemudian dan sebagainya. Gimana lah diakalin gitu ya. Selain itu saya anjurkan untuk teman-teman di rumah baca kitab. Sekali lagi jangan sampai kemudian hanya karena kita di kehidupan di rumah gitu ya, dalam social distancing ini kita disuguhi oleh berita-berita yang mengerikan di luar sana, kemudian kita lupa untuk berpikir bijaksana gitu ya. Mendengarkan atau mengetahui berita itu sangat baik, tapi lebih baik lagi adalah bagaimana kemudian kita memanage diri kita sendiri, kita mengatur diri kita sendiri dalam satu sirkulasi
keutamaan dalam hidup atau dalam satu sirkulasi kebijaksanaan, gitu ya. Terlalu banyak berita juga kan tidak baik, dan ini sangat sangat tidak dianjurkan sekali sebenarnya mendengar berita itu, karena bukan epistemae kata Aristoteles, tapi nanti itu dibicarakan di Aristoteles, gitu ya. Seperti itu saja teman-teman sekalian. Di pertemuan kelima berarti ya, pertemuan kelima kita mulai bicara tentang gagasan selanjutnya dari Platon ini, terutama nanti kosmologinya Plato seperti apa, dari dari gagasan tentang idenya ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf atas kesilapan. Wa ma taufiq illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.